Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imatul Salimah dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat dari pusat pendidikan, yang mana pendidikan ini sangatlah penting untuk kehidupan setiap manusia. Karena pendidikan ini merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam dirinya dan juga masyarakat. Pendidikan ini meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat. Proses pendidikan bermula dari pelatihan akhlak mulia dengan memberi uswah al-hasanah. Kemudian dilanjut dengan pengembangan daya nalar serta keterampilan yang mendukung masa depannya. Berkaitan dengan pendidikan, maka lingkungan juga sangatlah berpengaruh dalam perkembangan kepribadian. Dan lingkungan pendidikan tersebut dikenal dengan istilah tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini adalah suatu konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau ini pendiri dari Taman Siswa yang diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Di pusat pendidikan yang dimaksud di sini adalah lingkungan pendidikan yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan perguruan atau sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat atau pemuda. Setiap pribadi manusia yang akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam 3 lingkungan pendidikan tersebut. Pada garis besarnya, kita mengenal 3 lingkungan pendidikan. Nah, 3 lingkungan ini disebut dengan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini adalah 3 pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, yaitu dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 13 ayat 1, yang mana disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi. Pusat pendidikan sama-sama memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan, dan pada dasarnya semua saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama lain. Ketiganya tidak secara langsung telah mengadakan pembinaan dan erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari yang pertama ada orang tua melaksanakan kewajiban mendidik anak di dalam keluarga. Yang kedua ada karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. Yang terakhir yaitu masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tripusat pendidikan atau bisa disebut juga 3 pusat pendidikan. Yang mana 3 pusat pendidikan ini meliputi yang pertama itu pendidikan dalam keluarga. Nah, berbicara tentang keluarga, Khairuddin sebagaimana telah menjelaskan yang dikutip oleh Ki Nurul Hidayati, bahwasanya keluarga itu adalah kelompok sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yaitu ayah, ibu, dan anak, di mana hubungan sosial antar keluarga bersifat tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi yang dijiwai kasih sayang dan tanggung jawab. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling utama, karena dalam keluarga itu manusia dilahirkan, dibesarkan, dididik agar mampu menyerap norma-norma yang dijunjung tinggi keluarga, serta dilindungi dengan penuh kasih sayang. Nah, dalam hubungan keluarga ini, orang tua berperan merawat, memelihara, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasi agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Keluarga juga merupakan wadah yang sangat penting di antara individu dan grup, yang mana merupakan kelompok sosial pertama, di mana anak-anak menjadi anggotanya, dan ibu, ayah, dan saudaranya itu merupakan orang pertama di mana anak-anak mengalami kontak langsung dan mempelajari sebagaimana dia hidup dengan orang lain. Selanjutnya itu fungsi keluarga dalam pendidikan. Menurut aku, fungsi keluarga meliputi kasih sayang, ekonomi, pendidikan, perlindungan, atau juga penjagaan, rekreasi, status keluarga, dan agama. Fungsi keluarga membuat interaksi antar anggota keluarga selalu eksis. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, keluarga tidak lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut. Hingga apa yang terjadi di masyarakat, itu akan berpengaruh juga di keluarga. Proses industrialisasi, urbanisasi, serta sekularisasi telah berubah sebagian fungsi keluarga. Di antara fungsi yang berubah adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi pendidikan. Nah, pada awalnya keluarga merupakan satu-satunya institusi pendidikan secara informal. Keluarga tetap penting, namun secara formal fungsi pendidikan itu beralih ke sekolah. Dan yang kedua,
fungsi rekreasi. Dulu keluarga sebagai tempat rekreasi paling menarik, namun sekarang sudah dialihkan ke tempat lain di luar lingkungan keluarga, contohnya seperti gedung, bioskop, kebun binatang, dan wisata alam. Dan yang ketiga, fungsi dalam keagamaan. Sebagai pengendali nilai-nilai religius, keluarga bukan pengendali utama setelah sekularisasi. Segala bentuk ajaran agama telah diambil oleh intuisi keagamaan, sehingga yang disebut sekolah individual tidak lagi diakui di masyarakat. Masyarakat lebih melihat sekolah sosial sebagai tolak ukur. Agama itu bersifat simbolik, universal, dengan maraknya kegiatan agama, sakralitas. Yang keempat itu fungsi perlindungan. Dahulu, keluarga merupakan tempat yang nyaman untuk melindungi anggota keluarganya, baik fisik maupun sosial. Namun sekarang, institusi sosial telah mengambil fungsi tersebut, seperti perawatan anak cacat tubuh dan mental, yatim piatu, panti jompo, anak nakal, asuransi jiwa, dan sebagainya. Dari fungsi keluarga yang dapat berubah di atas tadi sudah dijelaskan, ada pula fungsi keluarga yang tidak dapat terpengaruh oleh industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi, yaitu pertama fungsi biologis, kedua itu fungsi sosialisasi, dan ketiga fungsi afeksi. Dan selanjutnya itu peran keluarga dalam pendidikan. Selain keluarga itu memiliki fungsi, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal-hal ini dianggap penting bahwa keluarga memiliki peran kunci. Pertama, keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota-anggotanya berinteraksi face-to-face secara tetap. Dalam kelompok yang demikian, perkembangan anak dapat diikuti dengan sesama oleh orang tuanya. Kedua, orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak, karena anak merupakan buah kasih sayang, buah hati daripada orang tua melalui hubungan suami istri, intinya proses hubungan suami istri. Motivasi yang kuat ini melahirkan hubungan emosional antara orang tua dengan anak. Berdasarkan hasil penelitian, membuktikan bahwa hubungan emosional itu lebih berarti dan efektif daripada hubungan intelektual dalam proses pendidikan. Dan ketiga itu, karena hubungan keluarga bersifat relatif tetap, maka orang tua memainkan peran yang sangat penting terhadap proses pendidikan anak. Baik, yang kedua itu masyarakat. Nah, berbicara tentang masyarakat, masyarakat dapat diartikan sebagai suatu bentuk dengan tata kehidupan sosial, dengan tata nilai dan tata budaya. Maksudnya, masyarakat adalah merupakan wadah dan wahana pendidikan. Dalam arti terperinci, masyarakat adalah sekelompok manusia yang menempati daerah tertentu, menunjukkan integrasi berdasarkan pengalaman bersama berupa kebudayaan, memiliki sejumlah lembaga yang memiliki kepentingan bersama, mempunyai kesetaraan dan kesatuan tempat tinggal, dan dapat bertindak bersama. Dalam pengelompokan sering dibedakan menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok pertama di mana ia mulai berinteraksi dengan orang lain, yakni keluarga, kelompok permainan, dan lingkungan tetangga. Dalam kelompok primer terdapat hubungan tatap muka langsung dalam suasana akrab. Dalam kelompok ini ia mempelajari kebiasaan yang fundamental, yang mendasar seperti bahasa, soal baik buruk, kemampuan untuk mengurus diri sendiri, kerja sama dan bersaing, disiplin, dan sebagainya. Sedangkan kelompok sekunder dibentuk dengan sengaja atas pertimbangan tertentu berdasarkan kebutuhan tertentu seperti perkumpulan profesi, organisasi agama, partai politik. Anggotanya mungkin tak pernah saling bertemu sebelumnya, tetapi kelompok sekunder ini dapat hidup lama melalui suatu generasi. Fungsi lembaga masyarakat itu sebagai berikut. Pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan. Dan yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat. Ketiga, memberikan pegangan pengendalian sosial, intinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Baik, yang selanjutnya itu peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat merupakan satu faktor pokok yang mempengaruhi pendidikan. Dari masyarakat, proses pendidikan mengambil peranan penting. Masyarakat dalam kiparannya sangat mempengaruhi pendidikan, baik tujuan pendidikan maupun praktiknya. Apa yang diajarkan dan dibudayakan tentang nilai-nilai dalam pendidikan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Apa yang dianggap luhur dalam suatu masyarakat juga akan diajarkan dan dibudayakan dalam pendidikan. Sebagaimana contohnya, di daerah tertentu yang selalu melakukan kegiatan keagamaan jamiah seperti yasinan, tahlilan, berjanjian, manakiban, dan lain-lain lah. Maka di sekolah juga akan diajarkan tentang yasinan,
tahlilan, berjanjian, dan manakiban, serta menambahkan budaya yasinan, tahlilan, berjanjian, manakiban. Masyarakat yang peradabannya maju, pendidikannya tinggi, maka akan mempengaruhi pendidikannya juga maju. Sebaliknya, apabila masyarakat yang pendidikannya rendah, maka pendidikan yang berkembang di masyarakat tersebut juga akan kurang baik atau rendah. Ketiga, pendidikan dalam sekolah. Sekolah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal kita kenal sebagai pendidikan sekolah, yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. Pendidikan dalam sekolah adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah mempunyai tujuan untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik sehingga lembaga tersebut menghendaki kehadiran kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruangan-ruangan kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum bertingkat. Dan selanjutnya itu fungsi sekolah dalam pendidikan. Nah, menurut David Povon, fungsi sekolah terdiri dari pertama, transmisi kebudayaan masyarakat. Kedua, menolong individu memilih dan melakukan peranan sosialnya. Dan ketiga, menjamin integrasi sosial berbagai sumber inovasi sosial. Sedangkan menurut Nasution, fungsi pendidikan sekolah meliputi pertama, sekolah memberikan keterampilan dasar. Kedua, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Dan ketiga, sekolah mempersiapkan anak-anak suatu pekerjaan. Dan keempat, sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Kelima, sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial. Dan yang selanjutnya itu peran sekolah dalam pendidikan. Nah, peran sekolah dalam pendidikan itu sangat penting untuk melanjutkan pendidikan yang dimulai dari keluarga. Sekolah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik, bermoral, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan negara di berbagai bidang. Proses pendidikan sendiri dianggap sebagai proses transmisi kebudayaan, yaitu penyampaian dan pengurusan nilai-nilai serta perilaku budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang terdiri dari imitasi, identifikasi, dan sosialisasi. Imitasi adalah peniruan perilaku dari lingkungan sekitar. Identifikasi adalah proses mengenali dan mengikuti model atau figur yang ditiru. Dan selanjutnya itu sosialisasi adalah mewujudkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menerima dan mengidentifikasi budaya, tergantung pada faktor seperti pengetahuan, pengalaman, pendidikan, dan latar belakang keluarga. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah haruslah sesuai dengan nilai yang diterima dan dihargai oleh masyarakat luas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut dengan pemaparan selanjutnya. Kenalkan, nama saya Faimaratul Inayah. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pilar pendidikan. Menurut KBBI, pilar pendidikan ini ialah penyangga atau dasar dalam pendidikan untuk memberi penguat dalam mencapai tujuan. Nah, pilar pendidikan juga terbagi menjadi 4 yang dirancang oleh PBB melalui UNESCO. Di antaranya, yang pertama itu ada learning to know atau belajar untuk mengetahui. Pilar pendidikan ini berfokus pada pengembangan kemampuan kognitif dan intelektual siswa, seperti mencari dan memproses informasi dari berbagai sumber, menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk memperoleh pengetahuan yang relevan, berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah, serta mengembangkan kemampuan belajar untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan dalam pengembangan kemampuan untuk mengakses, memilih, dan mengolah informasi secara efektif, sehingga siswa tersebut itu dapat belajar secara mandiri, kritis, kreatif. Dan yang kedua itu ada learning to do atau belajar untuk bertindak. Pilar pendidikan ini berfokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam kehidupan dia sehari-hari, seperti kemampuan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi efektif, serta mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan memecahkan masalah yang berbeda-beda, sehingga siswa itu dapat menjadi individu yang kompeten, produktif, dan mampu berkolaborasi pada masyarakat dengan tanggung jawab dari etika dan yang tinggi. Nah, yang ketiga itu ada learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri.
pilar pendidikan ini berfokus pada pengembangan karakter, kepribadian, dan identitas siswa, seperti mengembangkan kesadaran diri, meningkatkan kemampuan untuk mengelola emosi dan perilaku, serta mengembangkan kemampuan untuk menjadi seseorang yang mandiri, kreatif, dan inovatif dengan nilai-nilai dan norma sosial, serta mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dan berkolaborasi pada masyarakat dengan empati dan rasa tanggung jawab, sehingga siswa itu dapat menjadi seseorang yang berkembang. Nah, yang terakhir itu ada learning to be live together, belajar untuk hidup bersama. Pilar pendidikan ini berfokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk hidup bersama dan berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemampuan untuk mengembangkan toleransi, rasa tanggung jawab terhadap keberagaman budaya dan agama, dan pandangan hidup, serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan dengan cara yang damai, sehingga menjadi warga negara yang harmonis dan berkeadilan.